kapal induk super pertama Cina tandai meningkatnya kemampuan Angkatan Laut Cina dan regional menjadi raja lautan. Seperti apa Cina munculkan super karier pertamanya dalam upacara singkat dan meriah tanggal 17 Juni di Jiangnan di Shanghai menandai tonggak penting dalam pertumbuhan kekuatan Angkatan Lautnya. Kapal induk itu seharusnya diluncurkan pada tanggal 23 April, tetapi keterlambatan pengiriman komponen penting dan karantina tenaga kerja COVID-19 menghambat kemajuan kapal induk bertenaga konvensional. Tipe 003 Fujian diperkirakan memiliki bobot 85.000 hingga 100.000 ton dan membawa sekitar 50 hingga 70 pesawat. Ini menjadikannya kapal induk non-AS pertama yang menyaingi kelas sport dan limits Angkatan Laut AS dalam hal ukuran dan perpindahan super karier pertama China secara signifikan memperluas dan meningkatkan kemampuan Angkatan Laut Cina dari proyeksi kekuatan regional ke proyeksi kekuatan global parsial. Tipe 003 Fujian adalah kapal induk pertama yang dikembangkan, dibangun di dalam negeri Cina yang menampilkan sistem peluncuran elektromagnetik, sebuah langkah besar dari kapal induk sebelumnya. Kapal induk Cina sebelumnya menggunakan jalur ski yang membatasi jenis pesawat yang dapat ketika luncurkan serta bahan bakar dan persenjataan teknologi Embels yang dianggap lebih unggul dibandingkan dengan ketapel uap tradisional yang menarik uap super panas dari pembangkit tenaga kapal. Untuk meluncurkan pesawat sistem Embels menggunakan elektromagnetik yang kuat untuk mencapai prestasi yang sama memungkinkan yang meluncurkan jenis pesawat tambahan dan lebih berat dan melakukannya lebih cepat. Tipe pesawat ini mungkin termasuk varian yang ditingkatkan dari J-15V versi Angkatan Laut dari J-20 dan FC-31 pesawat dan drone peringatan mini dan kontrol udara KJ-600 MKS juga dikatakan lebih lembut pada badan pesawat memungkinkan Cina untuk memproyeksikan kekuatan Angkatan Laut pada rentang yang jauh lebih besar. Operasi yang efektif dari kapal induk baru Cina sebagian besar akan difasilitasi oleh kemajuan Cina lainnya di bidang teknologi monitor lainnya seperti pesawat tempur, drone, kapal logistik dan aset Angkatan Laut lainnya. Kapal induk baru diyakini sebagai desain transisi antara kapal induk tipe 001 dan tipe 002 yang bertenaga konvensional di satu sisi dan super karier bertenaga nuklir keempat yang direncanakan pada Februari tahun 2018. China State Shipbuilding Corporation (CSSC) mengatakan bahwa mereka telah memulai pengembangan kapal induk bertenaga nuklir yang akan membantu Angkatan Laut PLA mewujudkan transformasi strategis dan kemampuan kesiapan tempur yang di perairan dalam dan lautan terbuka pada tahun 2025. Dengan demikian ujian tipe 0103 yang dilengkapi dengan tenaga konvensional dan dilengkapi Embels terlihat sebagai langkah perantara antara Dead Skill RAM Learning tipe 001 dan Shandong tipe 002 dan Super Carrier Nuklir nomor 4 yang dilengkapi Embels. Tipe 003 Fujian juga dapat menggabungkan elemen dari akuisisi kapal induk Cina sebelumnya pada tahun 1980. China pada tahun 1985 China mengakui sisi kapal induk ringan HAMS Melbourne yang dinonaktifkan dari Australia, sementara kapal itu ditetapkan untuk dibongkar. China menunjukkan minat khusus pada ketapel kabel penahan dan elevator pesawatnya dengan dek penerbangannya dibongkar dan ditempatkan ke darat sebagai fasilitas pelatihan pendaratan DEF untuk pilot Cina. Pada tahun 1994 dan tidak dihapus sampai tahun 2002, kapal induk baru ini juga merupakan keberangkatan yang signifikan dari dua desain kapal induk Cina sebelumnya yang didasarkan pada kelas Laksamana Kuznetsov era Soviet. Kapal induk pertama China tipe 001 Leonik memulai kehidupan sebagai variet dalam layanan Soviet, tetapi tidak pernah selesai karena runtuhnya Uni Soviet. China membeli Hulk yang belum selesai pada tahun 1998, mempelajari secara ekstensif dan terus mengerjakannya.